Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Eversan Bagarisma dengan NIM 10020225053. Di video kali ini, aku akan bahas mengenai kenapa sih strategi bagus sering gagal. Dan inilah rahasia implementasi dan manajemen perubahan. Oke, pernah gak sih kalian itu melihat sebuah perusahaan atau organisasi yang punya strategi keren banget, tapi pas dijalankan hasilnya malah jauh dari harapan atau dari ekspektasi? Atau mungkin kalian pernah nih ikut proyek perubahan di kampus atau organisasi, tetapi prosesnya terasa rumit, banyak penolakan, dan akhirnya gak berjalan maksimal. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam kepemimpinan strategis, yaitu implementasi strategi dan manajemen perubahan. Oke, sebelum masuk lebih jauh, kita pahamin dulu konsep dasarnya. Implementasi strategi adalah proses mengubah rencana yang sudah disusun menjadi tindakan yang nyata. Sedangkan manajemen perubahan adalah proses mengelola perubahan agar anggota organisasi dapat beradaptasi dengan baik dan mendukung perubahan tersebut. Karena pada akhirnya, strategi yang hebat tidak akan memberikan hasil jika pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik. Oke, kita punya nih salah satu model perubahan yang paling terkenal berasal dari Kurt Lewin. Model ini sederhana tetapi masih sangat relevan hingga sekarang. Tahap pertama adalah unfreezing atau mencairkan. Dan dalam organisasi, tahap ini berarti membuat orang menyadari bahwa cara lama sudah tidak lagi efektif dan perubahan memang diperlukan. Tanpa kesadaran ini, banyak orang tetap mempertahankan kebiasaan yang lama. Tahap kedua adalah changing atau berubah. Dan disinilah perubahan mulai diterapkan. Bisa berupa penggunaan sistem baru, teknologi baru, atau metode kerja yang berbeda dari sebelumnya. Dan pada tahap ini, komunikasi, pelatihan, dan dukungan dari pimpinan menjadi sangat penting agar proses perubahan berjalan dengan lancar. Dan tahap ketiga adalah rephrasing atau membukukan kembali. Yang mana setelah perubahan berhasil dilakukan, organisasi perlu memastikan bahwa kebiasaan baru tersebut menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari. Caranya bisa mulai kebijakan baru, sistem penghargaan, atau standar kerja yang mendukung perubahan tersebut. Oke, jika model Kurt Lewin memberikan gambaran yang sederhana, nah, John Kotter menawarkan pendekatan yang lebih rinci melalui 8 langkah perubahan. 1. Menciptakan rasa urgensi. 2. Membentuk tim yang kuat. 3. Menyusun visi yang jelas. 4. Mengkomunikasikan visi secara konsisten. 5. Memberikan dukungan agar orang dapat bertindak. Dan 6. Merayakan keberhasilan kecil. 7. Terus mendorong perubahan. Serta 8. Menanamkan perubahan ke dalam budaya organisasi. Sekarang pertanyaannya, kenapa perubahan sering mendapatkan penolakan? Jawabannya sederhana. Pada dasarnya, manusia itu cenderung menyukai hal-hal yang sudah familiar dan juga nyaman tentunya. Ketika perubahan datang, muncul berbagai kekhawatiran. Ada yang takut tidak mampu beradaptasi, takut kehilangan posisi, takut gagal, atau bahkan takut menghadapi ketidakpastian. Nah, resistensi ini bisa terlihat secara langsung, misalnya melalui proses atau keluhan. Namun bisa juga muncul secara tidak langsung, seperti menunda pekerjaan, kurang mendukung program, atau sekedar bersikap pasif. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Nah, beberapa cara yang bisa dilakukan adalah membangun komunikasi yang terbuka dan jujur, melibatkan anggota organisasi sejak awal proses perubahan, memberikan pelatihan yang memadai, serta menunjukkan manfaat perubahan bagi individu maupun organisasi. Dalam proses perubahan, para pemimpin sangatlah penting. Pemimpin bukan
hanya orang yang memberikan instruksi, tetapi juga menjadi contoh bagi timnya. Ketika pemimpin menunjukkan komitmen, konsistensi, dan kesiapan untuk berubah, anggota organisasi akan lebih mudah percaya dan mengikuti arah perubahan tersebut. Sebaliknya, jika pemimpinnya sendiri tidak konsisten, proses perubahan tentu saja akan sulit mendapatkan dukungan dari anggota tim. Jadi, apa yang kita bisa simpulkan? Strategi yang hebat tanpa implementasi yang baik dan manajemen perubahan yang efektif seringkali mampu mengelola perubahan dengan baik, akan lebih siap menghadapi tantangan dan lebih mudah mencapai tujuannya dalam jangka panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Efras, pamit undur diri. Sampai jumpa.